sahabat JPW TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Gak kerasa ya sebentar lagi kita memasuki bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Iya, alhamdulillah. Semoga Ramadan tahun ini kita lebih giat lagi beribadahnya, Cia. Setuju Rai, yang pasti kita harus jauh lebih baik lagi dari bulan Ramadan yang tahun lalu. Insya Allah siap, Cia. Tentu sahabat YPW TV juga mau kan Ramadan tahun ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Untuk itu, YPW TV menghadirkan talk show Ramadan SMK YPW Jakarta 1444 Hijriah. Talkshow Ramadan adalah sebuah acara tayangan YouTube dari SMK YPW Jakarta. Dalam acara ini, kita akan belajar lebih banyak lagi seputar bulan Ramadan. Untuk episode pertama ini, kita akan membahas tentang persiapan di bulan Ramadan. Untuk membahas tema ini, kita sudah bersama Bapak Ustadz Mahyudin Syah, Magister Agama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kita langsung aja ke pertanyaan ya Pak. Apa sih Pak yang harus kita siapin untuk bulan Ramadan nanti? Ya. Seperti yang disampaikan tadi, Ramadan adalah bulan yang luar biasa, penuh dengan berkah, penuh dengan segala kebaikan. Nah, makanya Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Ya, harus ada perbaikan, harus ada perubahan di dalam diri kita. Nah, untuk mendapatkan perubahan itu, maka perlu persiapan. Sama dengan kalau kamu pulang kampung, perlu persiapan nggak? Ya, perlu. Begitu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan datang sekali doang dalam setahun, maka perlu diisi dengan semua kegiatan yang bagus dan baik. Tuh. Banyak yang bisa kita lakukan, ya. Nah, sebelumnya saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Artinya adalah bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bayan, penjelas untuk manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil sampai akhir ayat. Nah, karena bulan puasa ini, bulan Ramadan ini datang setahun sekali, maka harus dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Jangan puasanya biasa-biasa aja. Nah, supaya mendapatkan hasil yang baik itu perlu persiapan. Nah, apa saja persiapannya? Nah, diantaranya persiapan ilmu. Nah, ilmu bisa didapatkan dari mana? Misalnya baca buku, dengerin ceramah ustadz tentang bulan Ramadan. Banyak yang bisa dilakukan. Nah, persiapan rohani, persiapan fisik, nah gitu. Persiapan rohani kenapa? Supaya niat untuk berpuasa itu hanya karena Allah. Insya Allah kalau persiapan rohani kita betul, kalau persiapan ilmu kan ya apa yang ada di kepala kita. Kalau persiapan rohani hati kita. Semua ibadah ya asalnya dari hati kita supaya meluruskan niat. Begitu juga persiapan fisik. Makanya para ulama ada yang berdoa kan? Doanya apa? Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, curahkanlah berkah kepada kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban. Nah, kita udah masuk bulan Sya'ban nih sebentar lagi, bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik selain yang tadi, nah, gunakan hari-hari Ramadan itu hari yang menyenangkan. Jangan sampai kalian nih puasa jadi beban. Justru puasa itu kebutuhan kita. Karena manfaatnya luar biasa. Tidak hanya kepada otak, tidak hanya kepada fisik. Tetapi seluruh apapun diberikan oleh Allah manfaatnya bagi kita. Tidak ada pernah puasa itu justru memberikan efek negatif kepada siapapun yang menjalankan. Gitu. Nah terus, selain itu,
harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bagus. Ya, kan di masjid, di tempat kamu tinggal ada nggak kegiatan misalnya taraweh di masjid? Ada ya. Harus datang. Ya, jangan di rumah doang. Ikut sholat taraweh. Terus ikut tadarus Quran. Kalau di sekolah mungkin banyak yang mengadakan pesantren kilat walaupun hanya beberapa hari. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya untuk perubahan karakter. Nah, kan orientasi pendidikan kan perubahan karakter. Kalau itu kita dapatkan, insya Allah tidak ada yang percuma dalam ibadah. Jadi puasa itu nggak ada yang percuma. Ya, makanya manfaatin dengan sebaik-baiknya. Nah, dari ilmu yang kita baca tadi kan banyak hal itu, sholat taraweh, tadarus, terus berbagi kepada sesama gitu. Apalagi kalau berbagi, misalnya kamu diajak teman kamu untuk berbuka, jangan sampai menolak. Ayo gitu, karena teman kamu pingin dapatin pahala ketika berbagi kepada sesama. Jadi banyak banget hal positif yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kamu sebagai siswa juga jangan sampai mentang-mentang gak makan pada bulan suci Ramadan, jadi di kelasnya tidur, ya jadi malas. Kamu gitu nggak? Enggak, harus semangat, iya, gitu. Bukan berarti nggak makan membuat kita semangat, karena kita nggak makan itu, kita nggak minum, itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan semua itu insya Allah puasa kita akan lebih baik dari sebelumnya. Nah, maka untuk menutupkan saya menyampaikan nasihat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Tapi sering juga ungkapan ini disandarkan kepada Nabi. Nah, apa bunyinya? Man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Man kana yaumuhu misla amsi fahuwa maghbun. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Ngerti enggak artinya? Apa artinya, Pak? Ya, kirain ngerti. Karena bahasa Arab ya. Kamu ada belajar bahasa Arab kan di sekolah? Belajar. Oh, belajar, cuman belum sampai yang panjang-panjang seperti itu ya. Nah, artinya adalah siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Itu. Orang beruntung kalau ada perubahan di dalam diri kita. Puasa kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, berarti kita termasuk orang beruntung. Yang kedua, siapa yang hari ini lebih sama dengan hari kemarin, maka dia orang merugi, sama saja merugi kita. Berarti orang itu nggak bisa ngambil pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan. Kan tetap harus mengevaluasi diri, ya kan? Pernah evaluasi diri kan? Kalau di sekolah ada evaluasi nggak? Ulangan, nah itu evaluasi namanya. Untuk mengecek seberapa banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir itu yang paling gawat. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terlaknat, mal'un. Gitu, orang yang zolim kepada diri sendiri. Itu nggak boleh. Makanya usahakan anak-anakku ini semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, gunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus persiapan. Jangan hanya melewati kayak air mengalir aja. Pak, saya kayak air mengalir aja dah. Sampai ke lautan jadi nggak ada hasilnya apa-apa. Nah, itu ya. Ya, oke. Waduh, ada biskuit ya? Kenapa sih kok pegangin perut mulu? Gua kekenyangan nih, dari tadi habis makan. Soalnya kan besok udah mau puasa, jadi puas-puasin dulu deh. Emang boleh ya begitu? Kenapa enggak? Emang bener ya Pak, kalau sebelum bulan puasa tuh harus puas-puasin makannya dulu? Nah, ini yang harus diperbaiki nih, pemahaman seperti itu. Dalam apapun kita nggak boleh berlebihan. Makan boleh nggak? Boleh.
Makan boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Minum boleh nggak? Boleh, tapi berlebihan boleh nggak? Nggak boleh, apapun nggak boleh berlebihan. Termasuk makan, apalagi bulan puasa itu efeknya ke kesehatan kita itu luar biasa. Gitu. Makanya nasihat Nabi gini, perut kita ini harus diisi dengan air sepertiga, diisi dengan makanan sepertiga, diisi dengan udara sepertiga. Makanya nggak boleh kepenuhan air, kepenuhan makanan juga. Kamu pernah ngerasain nggak? Orang kalau kekenyangan itu pasti malas kan? Iya. Pasti malas bergerak, malas ngapa-ngapain, termasuk malas belajar. Nah gitu. Justru dengan adanya puasa itu mendorong kita untuk semangat dalam apapun. Ya gitu. Jangan sampai kekenyangan, nggak boleh. Harus berbagi. Jangan-jangan makan biskuitnya sendiri ya, nggak berbagi ya? Hah? Iya, Pak. Oh itu nggak boleh. Nanti puasa walaupun kamu punya satu pak biskuit ataupun satu kaleng, bagi. Gitu kamu dapat pahala entah. Terima kasih Bapak Ustadz Mahyudin Syah telah datang ke acara ini dan membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian episode hari ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.